Oke guys, balik lagi di channel gua Harsy Wase. Di video kali ini nih gua bakal ngomong random, ngomong apa aja. Eh, apa aja lah ya. Yang penting mah gua ngomongin. Kalian pernah gak sih nih? Kalian tuh banyak pikiran, kalian tuh kayak stres, depresi. Kalian mau cerita, mau curhat, bingung itu ke siapa? Mau ke teman, takut bilang lebay alay, mau ke orang tua, tapi gengsi atau bukan gengsi lebih pada kayak mau menemin diri gitu. Kalau menurut gue sih mending lu cerita aja, nggak usah lu pendemin nyampe membeludah, nyampe bener-bener di otak lu ini sampai kayak hancur itu, kayak sampai bener mendidih sih, bener kayak mendidih banget gitu. Mending lu cerita daripada misalkan saking lu pendamnya, lu stresnya, lu bunuh diri. Itu jangan, salah, hal yang salah itu. Harusnya lu cuma cerita aja, walaupun lu kadang lebay alay sama temen, lu cerita aja, yang penting lu udah cerita, lu udah ngeluapin. Tapi buat temennya juga nih, temennya nih jangan ngatain lebay alay juga, jangan. Kasihan si, misalkan si A ini mau cerita ke lu, jangan sampai lu bilang alay lebay gitu ya. Lu dengerin, lu simak. Kalau misalnya lu ada pemikiran yang positif atau kayak apa ya, yang maju gitu, bukan maju, kayak memotivasi dia, mending lu kasih, lu saranin. Misalkan lu kayak gini ya, lu saranin aja biar si A ini bisa tenang, bisa kayak luas itu, leluasa lah intinya. Udah ya, apa ya, yang di pikiran dia tuh yang tadi yang mau meludah itu udah selesai gitu, udah nggak mau meludah lagi, ya udah dibuang semua gitu karena dia udah cerita. Begitu ya intinya. Kalau misalkan lu punya temen yang pengen curhat ke lu, atau lu pengen curhat ke temen, lu mending denger dan lu mending curhat aja. Dan juga apa ya, intinya kalau misalkan punya orang teman gitu kayak begitu, lu dengerin dia mau ngomong apa, dia mau cerita apa, dia mau curhat apa, lu mending dengerin. Dan oke, baik juga sih kayak misalkan kita itu kayak ngedengerin cerita dia, itu mau cerita ekonomi, mau cerita masalah-masalahnya, mau cerita apa aja, lu mending dengerin dah, jangan sampai lu dengerin. Dan juga apalagi kalau misalkan tuh punya sahabat itu, makanya makanya sih apa ya, kalau punya sahabat itu kayak benar-benar beda lah tempatnya. Lu sahabat tuh lu deket, lu main terus sama orang ini nih, lu kemana-mana sama dia gitu. Benar-benar sahabat tuh kayak circle gitu lah, kayak keluarga kecil gitu, tapi gembira gitu. Coba lu punya sahabat, lu cerita, lu dengerin. Lu punya sahabat, mau lu ada masalah apapun pasti bakal dibantu, walaupun nggak emang semuanya itu bisa dibantu, tapi ya dibantu gitu. Dan juga apa ya, eh kalau punya sahabat itu menurut gue itu enak sih, karena kenapa, gue juga punya sahabat. Walaupun kadang suka ada konflik atau kadang suka kayak ada marah dikit itu, tapi ya beberapa detik itu, beberapa menit baikan lagi, begitu tuh. Dan juga kalau punya sahabat itu udah paling the best lah. Mau apa aja, lu misalkan lu punya kekurangan ini, lu punya apa ya namanya, kayak segala macam lah, sahabat lu itu bisa memahamin lu, bisa membantu apa kekurangan lu. Dia juga dia peka gitu, makanya kayak keluarga kedua lu gitu. Lu main ke sini hayu, lu main ke sana hayu, foto bareng gitu. Wah itu kayak seru banget sih kalau punya sahabat kayak gitu tuh. Kenapa gue juga emangnya sih, tadi gue udah bilang dari awal, gue juga punya sahabat. Walaupun sahabat gue tuh dua cewek dua cowok sih, berempat. Itu tuh persahabatan, jujur ya gue cuma cerita sedikit lah. Nah persahabatan gue tuh kayak, wah ini mah bener seru banget, jalan-jalan ke sini. Terus juga kalau misalkan nih dari salah satu kita itu gak ada duit atau duitnya kurang gitu, ditambahin atau dibayarin lah kalau misalnya nggak ada. Kayak wah itu tuh kayak punya keluarga gitu. Dan juga terkadang sering cerita, nonton bareng, foto-foto bareng, jadi kenangan gitu. Nah, kalau misalnya udah gede gitu ya, kalau udah gede, udah nikah gitu, kita juga bakal selama juga ketemu sahabat kita, tapi bakal ada waktunya kita tuh bakal
bertemu lagi, main lagi gitu, walaupun misalnya udah nikah gitu. Dan juga apa ya, menurut gue kalau punya sahabat tuh udah paling enak lah. Apapun lu mau cerita masalah, lu stres itu lu bisa cerita ke dia, ke sahabat lu ngedengerin lu, ngasih saran ke lu kayak gini, dan lu juga kayak enak leluasa gitu, kayak oh ya gue harus kayak gini, gue harus kayak gini gitu. Keren sih kayak gitu punya sahabat kayak gitu. Dan juga nih kalau misalnya kalian kayak ekonomi sulit, terus kalian stres itu, apalagi masih pelajar gitu ya, sama kayak gue juga masih pelajar, kayak lu malas sekolah, lu malas ngerjain tugas, lu malas kayak gini, gue nggak suka pelajaran ini, gurunya garang nih, gurunya senior banget, terus gurunya itu suka marah-marah gitu, apapun lah masalahnya. Menurut gue ya lu tenangin diri dulu, lu tenangin, lu pikirin, kalau lu orang Islam lu sholat, lu doa, apalagi di sepertiga malam lu sholat tahajud, lu ngadu ke Allah, ke pencipta lu, kayak ya Allah, hidup itu kayak gini banget, gini banget, ntar juga Allah bakal ngasih jawabannya di waktu yang tepat, hari yang tepat, tanggal tepat, di bulan tahun yang tepat begitu. Dan juga kalau misalnya lu stres itu ya, menurut gua kalau lu stres jangan kayak apa ya, lu jangan sendiri dah, lu jangan sendirian kalau stres. Menurut gua kalau lu stres sendirian itu bahaya, lu bisa bunuh diri, lu bisa kayak mabuk atau nggak jelas lah. Mending lu cari temen, lu cari siapa kayak orang, lu cerita, kalau nggak lu ngomong ke dia kayak gue stres, gue gini, lu mending lu ngomong, jangan lu sendirian. Menurut gua nih ya itu bahaya kalau sendiri, menurut gua bakalan negatifnya. Ya kalau positifnya kayak ya lu merenung, lu pengen ngeluapin sendiri gitu, misalnya sambil ngerokok, sambil ngopi, atau sambil makan itu atau apa gitu. Menurut itu yang positifnya ya, menurut gua itu yang positifnya. Kalau negatifnya tadi, dan juga ini nih, apalagi kalau misalkan lu nih jadi pelajar nih, lu malas sekolah, lu benci sama guru, lu apa namanya ya, kayak masuk ke pelajaran ini gue malas sekolah, masuk sekolah malas semuanya lah, wajah bro, inget bro, orang tua lu itu udah ngebiayain lu, udah kayak apa ya, ya udah berusaha ngebiayain lu kerja sana sini, siapa tahu orang tua lu dia minjem duit, dan lu malah malah sekolah, lu makanya malah apa ya, nggak mau sekolah, bolos, kabur lah. Lu gak kasihan ke orang tua lu pengen lu sukses, pengen lu bisa lebih dari orang tua lu, misalkan lu bisa jadi kayak misalnya pejabat, lu bisa jadi kayak ya misalnya konten kreator kayak gini, kayak gue nih, lu mau berusaha nih, ya lu bisa, yang dia satu, lu ikhtiar, lu berusaha pasti ya bakal ada hasilnya, walaupun prosesnya itu gak semua orang itu puas sama prosesnya gitu, kayak gak semua orang itu kayak, semua orang itu kayak di proses itu kayak apa ya, kayak gue bakal gini ya, walaupun gak ada hasilnya gitu, intinya lu berproses, hasil belakangan gimana jadinya kayak gitu, lu berani, lu kayak apa yang namanya, intinya lu berani, lu pede, udah lu bakal bisa. Dan juga jangan takut gagal. Dan juga pas sekolah ini misalkan ya, lu di sekolah lu benci sama guru ini, kalau lu benci terus sama guru itu, gue yakin lu bakal risih, lu bakal lah gini, lu mending kebencian tuh lu jangan benci dah, lu mending sukai guru itu walaupun lu gak suka pelajarannya, misalkan MTK fisika kimia, menurut lu susah nih gurunya gini marah-marah, terus kalau nggak ngerjain, lu mending kerjain aja walaupun lu ngasal, misalkan nih gak sesuai jawabannya itu lu ngerjain, dan guru-gurunya gak bakal marah ke lu, walaupun bakal marah dikit kayak ini pelajaran nih nilai kayak begini, jawaban kayak begini, ya udah gak apa-apa, itu mah maklum aja, guru namanya juga. Dari semua kemarahan guru itu sebenarnya tuh guru tuh sayang ke lu, jadi guru itu pengen membuat lu itu lebih maju gitu, tapi lu malah ngebenci, aneh, pikir sama logika lu, pikir semua orang itu apa ya, sebenarnya kalau marah-marah kalau itu sayang, dia pengen itu lu sadar gitu. Dan juga jangan pernah gitu di sekolah nih lu sampai bolos sekolah, lu kabur dari sekolah, jangan. Kalau misalkan lu bolos, lu bakal ketinggalan pelajaran, pas lu ujian,
lu bakal bingung. Gue udah ngelewatin pelajaran ini, gue nggak tahu materinya apa, gue nggak tahu jawabannya apa. Terlebih-lebih lu nggak ngerjain PR atau tugas, pasti lu ngelibet. Dia pasti bakal nyontek ke teman lu. Kalau lu nyontek terus teman lu bakal maju-maju diri lu. Misalkan ya, lu di pelajaran MTK, lu udah ketinggalan, tiba-tiba pas ketinggalan itu di hari lu masuk itu udah PR, dikasih PR. Lu ngerjain lagi nih, lu pas masuk sekolah pasti bingung. Nah, sebelum guru masuk pasti lu nyontek ke teman lu. Kalau lu terus lu nyontek terus sampai ke depannya, lu gak bakal berkembang, bre. Lu bakal gitu-gitu aja, stuck di situ-situ aja. Lu berusaha. Kalau misalkan lu nggak bisa gitu, jangan nyontek ya. Lu nanya misalkan, guys, ini jawaban dari ini kayak gimana ya? Kasih contohnya dong. Gitu, lu minta contoh. Dari contoh itu lu pahamin. Nah, lu bakal tuh timbul di logika lu atau di akal lu kayak, oh jadi gini nih, jawabannya gini nih, gitu. Jadi ya lu jangan kayak kabur atau bolos gitu. Terus banyak apa ya, pelajaran ketinggalan gitu di lu. Jadi saran gue itu, lu jangan kabur atau jangan bolos. Itu juga kasihan ke orang tua lu udah ngebiayain lu, udah ngebayar SPP lu, beli baju lu, beli buku lu gitu. Atau apa lah, jangan sampai lu sekolah itu kabur atau bolos. Dan juga lu kalau misalkan jadi anak gitu ya, menurut gua lu pahamin kondisi keluarga. Misalkan keluarga lu ekonomi itu lagi apa ya, misalkan keluarga lu itu ekonomi masih lagi turun atau ekonomi itu lagi standar itu, lu pahamin. Misalkan lu beli ini yang mahal-mahal, lu tabung aja, nggak usah harus. Misalkan keluarga lu tuh lagi standar gitu, misalkan lu mau beli iPhone 13, keluarga lu standar, keluarga lu masih belum mampu beli, tiba-tiba lu maksa pengen beli, pengen gini, lu emang gak kasihan lebih ke orang tua lu? Udah ekonomi standar, lu kayak gini banyak kemauan. Kata gue lu mending nabung, walaupun goceng sehari tuh misalkan dikali 12 bulan banyak dapatnya. 12 bulan lu nabung bisa berapa tahun dah, 2 tahun gitu. Misalnya dari sekolah, dari kelas 1 SMA dah, kalau nggak dari kelas 3 SMP lu nabung goceng sampai kelas 2 SMA. Gue yakin tuh bakal banyak, lu bakal kebeli iPhone. Walaupun misalkan gak seberapa gitu ya, paling minta budget dikit gitu ke orang tua. Lu berusaha jadi orang, lu kayak pede gitu. Lu jangan nyusahin juga sebagai anak, nyusahin orang tua, banyak kemauannya, jangan gengsi. Rata-rata anak muda salah itu pada gengsi. Misalkan nih lu pakai HP Android, hitam lu pada iPhone, lu pasti gengsi, lu minder. Lu mau main atau mau main foto juga gitu, lu minder, HP gua Android, HP dia iPhone, itu urusan dia. Lu takut dia katain. Ya menurut lu nggak apa-apa sih, udah lu keluarin aja Android lu, main game, foto-foto. Ada Android yang HP bagus juga ada, nggak usah iPhone gitu. Dan juga apa ya, kalau jadi anak itu lu harus jadi yang teladan. Apalagi misalkan lu punya adik, misalnya adik lu cewek atau cowok gitu, lu harus jadi ada apa ya, jadi teladan lah dari keluarga lu. Karena kenapa, adik-adik lu itu apa yang namanya, bakal ngelihat kakaknya nih yang pertama, kakak gue kayak gini, gue juga harus bisa lebih dari kakak gue, pasti kayak gitu. Karena kenapa, lu udah teladan, lu udah ngasih contoh ke adik lu gitu. Misalkan nih kakak gue rajin ke sekolah nih, gue nggak boleh kalah sama kakak gue yang rajin sekolah, gue harus rajin terus. Kakak gue misalkan nih suka ngerjain tugas, dapat ranking terus, pasti ada lu juga bakal ngikutin, tapi yang kayak apa ya, lebih ngikutin lebih. Walaupun nggak semua adik ya, walaupun semua adik itu nggak mungkin bakal ngikutin kita terus, karena ya punya prinsip masing-masing gitu ya. Dan juga apa ya, jadi orang gitu ya, jangan selalu nyusahin juga sih, jangan bikin beban orang gitu. Kita bisa urusin aja sendiri dulu. Kalau misalkan di urusan sendiri lu itu butuh bantuan, ya lu minta tolong aja ke teman lu, kayak ke sahabat lu, kayak ke orang tetangga gitu. Kalau misalkan lu gak kuat, lu udah gak bisa lagi gitu, lu butuh bantuan, minta aja tolong, lu ngomong, jangan malu buat ngomong.
kadang nih orang-orang suka malu buat ngomong, kayak gimana ya, dia malu gitu. Tapi kalau misalnya gue ngomong ntar dia bakal nyesel gitu, kayak kenapa dia tadi gue ngomong ya, gue minta tolong kayak gini ya. Ya lu nya malah malu, aneh. Jangan malu lah jadi orang. Mau buat ngomong tuh apa ya, kalian tuh bakal ribet kata gue sih. Lu mau ngomong tapi lu malu, lu pengen tahu ini tapi lu malu, sama aja bohong. Lu nggak bakal tahu tuh, nggak bakal tahu jawaban dari si ini, hal-hal kayak begini. Lu nggak bakal tahu kalau lu malu gitu. hmm, Sama juga di umur muda ini kata gue sih, di umur muda ini nih, di umur 17 18 dari, atau dari SMP lah kelas 1 sampai seterusnya, selagi lu masih muda, kata gue sih jangan ngelakuin hal-hal aneh gitu. Jadiin waktu muda lu itu buat nyari hal-hal yang baru tapi yang positif, jangan yang negatif. Jangan kayak lu mabok-mabokan, lu bergaul gini, lu tawuran lah, lu gini-gini. Menurut gue tuh nggak keren, nggak keren, nggak bagus menurut gue. Kayak lu apaan sih ya gitu doang. Apalagi misalnya nih tawuran, lu main tuh patungan itu. Bukan maksud gue gimana ya, kayak gitulah. Gue tahu emang lu jagoan gitu, tapi jangan cara begitu lah, jangan sampai lu tawuran gitu. Lu boxing kayak lu ke Bion masuk, lu kering terus sparring, itu kan lebih enak. Dan juga di umur muda ini lu lakuin hal yang bagus, kayak lu bekerja keras, lu nyari duit ini yang halal, terus juga nyari yang keren lah duitnya, nyari duitnya yang bikin lu sukses. Ya nih ketika ini sukses nih, sukses di keempat ini lu jadi orang terus berusaha. Jadi masa muda ini lu jadi konten kreator misalkan nih, kayak gue nih, ya lu berusaha walaupun dapetin subscriber banyak itu lama gitu, dapetin subscriber banyak itu kayak susah gitu. Tapi kalau lu proses, lu mau, bakal bisa. Lu lihat jadi konten kreator atau streamer yang udah maju gitu, dulu kayak gimana, dia dulunya itu bekerja keras, dulunya itu dia pasti bakal ada rasa putus asa, tapi karena dia dapat motivasi dia bakal terus sampai sekarang. Misalnya dia udah juta-jutaan gitu, keren kata gue kayak gitu. Dia mau berusaha. Intinya di umur muda kayak gini, lo luangin waktu itu dengan waktu yang positif, pekerjaan positif, hal-hal positif. Jangan semua itu lu negatif. Terus bakal tahu, gue bakal tahu pasti bakalan negatif juga, bakal ada. Tapi nggak selamanya harus negatif terus, harus positif aja, positif. Tapi walaupun positif banget, jangan positif banget gitu. Dan juga misalkan lu jangan pernah menuduh orang, fitnah orang gitu. Lu kalau misalnya mau bohong orang gini-gini, ya bahkan lu udah imbasnya di diri lu. Lu bakal kayak gini, lu bakal dibohongin lagi, bakal kayak gini, orang-orang bakal percaya sama lu kayak gitu. Apalagi kalau lu suka bohong terus, pasti ini mah nggak bakalan mau percaya sama lu. Lu misalnya bohong terus, lu udah ketahuan nih bohong nih, orang-orang bakal percaya terus sama lu. Kecuali lu jujur terus, orang-orang bakal percaya sama lu. Ya intinya jadi anak muda itu jangan gimana ya, ya jangan melakukan hal aneh, jangan suka bohong juga, jangan kayak gini lah. Apapun kemauan kita nih, pasti ya umur muda ini kemauan kita udah banyak. Mau beli ini, kata gue sih lu mending nabung. Kenapa? Itu buat masa yang akan mendatang. Soalnya misalkan punya tabungan ya, misalkan punya tabungan 10 juta dah, lu beli iPhone, lu ada duitnya, dari tabungan itu lu ambil. Misalkan lu beli iPhone 13 misalkan 7 juta, 10 juta, ya paling sisa 3 juta. 3 juta lu tabungin lagi aja, tabungan terus, tapi bakal banyak lagi. Misalkan lu beli ini 2 juta, lu bisa beli lu karena ada duitnya dari tabungan, tanpa harus minta lagi orang tua. Apalagi lu kerja, misalkan lu kerja, lu magang atau apa gitu, lu sisirin aja kayak 100 ribu, 50 ribu lu tabungin itu. Walaupun emang kadang kayak sulit gitu, kayak ya anjir kalau gue tabungin nanti gue gak bakal bisa kayak gini, gak bakal ada gini. Justru lu nabung kayak gitu, jangan sampai nggak nabung.
Karena kenapa, kalau misalnya nabung itu duit banyak, lu apa bisa kebeli dari tabungan itu karena lu ada tabungan begitu. Jadi pakai duit yang benar, jadi anak muda juga yang benar gitu, jangan nyusahin orang tua. Kalau misalnya stres atau baik pikir, cerita aja ke temen lu, sahabat lu. Ya intinya jadi orang bener lah, jadi orang bermanfaat, jadi orang sukses. Oke, mungkin ya ini di video gue cuman sampai sini aja. Next di video gue selanjutnya kapan gue upload, intinya tonton aja. Dan juga jangan lupa like, subscribe,